Wa min tauqiril muallimi, termasuk daripada memuliakan seorang guru, alla yamshiya amamahu, tidak berjalan di depannya guru. Jadi kalau ada guru mau lewat kita nih, jangan lewat di depannya, jangan lewat depannya guru, karena itu perbuatan yang tidak sopan bagi seorang murid. Cari jalan di belakang atau cari jalan lain. Wala yajlisa makanahu, dan tidak boleh duduk di tempat duduknya guru. Wala yabtadi'a bil kalami, dan tidak mendahului dengan perkataan indahu di sisi muallim. Jadi kalau guru belum ngomong, jangan kita dahului dengan pertanyaan, dengan obrolan apapun. Itu menunjukkan ketidaksopanan. Tunggu dulu guru ngomong, baru kita ngomong atau menjawab atau bertanya. Illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Wala yukthirul kalama indahu, dan jangan memperbanyak perkataan illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Wala yas'alahu syai'an, jangan suka nanya inda malalatihi, ketika guru kelihatannya lagi cemberut. Yang namanya guru manusia juga, kadang punya problematika dalam kehidupan, lagi ada masalah dalam rumah tangganya, atau utangnya lagi banyak gitu ya, atau anaknya lagi rewel dan sebagainya macam, atau lagi sakit perut misalkan. Ada guru cemberut aja. Ya. Itu kalau bisa jangan ditanya tuh. Wa yura'iyal waqta, dan hendaknya para pelajar itu, para penuntut ilmu menjaga waktu belajarnya. Apa contoh menjaga waktu belajar? Waktunya belajar, belajar. Waktunya istirahat, silakan pergunakan istirahat. Jangan waktunya belajar masih istirahat. Gurunya udah masuk, muridnya belum ada. Ini kemana nih? Ada yang masih di kamar mandi, ada yang masih mules, ada yang masih ya makan dan lain sebagainya. Ketika waktu belajar sudah tiba, sebelum itu siap-siap, dan ketika waktunya sudah mulai, semuanya sudah siap. Siap itu dalam arti siap orangnya, siap peralatannya, kitabnya, pulpennya, tasnya dan segala macamnya sudah ada di tempat. Jadi nggak ada lagi yang ketika guru mulai saat izin mau kemana, mau ngambil kitab, misalnya kitabnya ketinggalan, mau ngambil pulpen, mau ngambil peci, mau ngambil hidung saya ketinggalan, bisa ya dukol, wala ya dukol baba. Kalau kita mau bertamu ke rumah guru kita kalau bisa jangan sampai ngetuk pintu, ucapin aja salam, assalamualaikum, assalamualaikum, 3 kali salam, nggak ada jawaban ya sudah kembali. Barangkali orangnya lagi sibuk di dalam, sedang nggak bisa diganggu. Atau ketika assalamualaikum 3 kali nggak ada, tungguin, jangan assalamualaikum pak, oh ya. Jadi ketok itu udah ngetok kenceng-kenceng lagi. Ini termasuk daripada adab seorang murid kepada gurunya. Kalau bisa tungguin, duduk di teras depan pintunya guru, sabar sampai gurunya keluar. Walhasil, apa sih yang diinginkan daripada semua itu, dari menghormati guru itu tadi apa? Jangan lewat di depannya, jangan duduk di tempat duduknya guru, jangan mendahului perkataan sebelum beliau mengizinkan, jangan banyak bertanya kecuali beliau mengizinkan, menjaga waktu-waktu belajar kita, jangan mengetuk pintu sampai guru kita keluar daripada rumahnya. Apa yang diinginkan, yang dimaksud itu apa sebenarnya daripada adab-adab ini? Walhasil, maka adapun kesimpulannya, annahu, sesungguhnya talib, sesungguhnya pelajar, yatlubu ridhahu, satu yang dicari adalah mencari ridhonya guru. Kalau sudah ridho, insya Allah kita mendapatkan keberkahannya ilmu. Ini banyak orang belajar tapi nggak dapat berkahnya ilmu, salah satunya tidak mengagungkan gurunya. Jadi murid itu satu yang diharapkan, ridho gurunya. Nggak mesti pinter, nggak masalah sebenarnya. Karena pinter, cerdas bukan jaminan seorang murid itu sukses. Jadi pinter, cerdas bukan jaminan seorang murid itu akan sukses. Dan sukses bukan diukur dengan berhasilnya dia mendapatkan harta benda dunia. Oh, saya udah sukses, kenapa? Punya perusahaan, mobilnya banyak, rumahnya mewah, istrinya banyak, anak-anaknya banyak. Bukan diukur dengan itu sukses tuh. Kemewahan-kemewahan dunia yang dihasilkan oleh seseorang, tapi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, tapi dia berhasil jadi orang kaya, hidupnya enak. Bisa jadi itu adalah istidraj. Kemewahan-kemewahan yang mereka dapatkan, kesuksesan-kesuksesan yang mereka dapatkan dengan tanpa memperhatikan nilai-nilai adab, tidak hormat kepada gurunya, tidak hormat kepada orang tuanya, tapi jadi orang berhasil dipandang orang, jadi orang besar di dunia. Bisa jadi itu adalah bentuk istidraj dari Allah. Apa makna istidraj? Istidraj itu adalah kejadian yang luar biasa yang diberikan Allah kepada ahli-ahli maksiat. Kalau ada dukun nyembuhin orang, itu bukan mukjizat, bukan pertolongan dari Allah, tapi namanya istidraj, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia dikasih enak-enak di dunia, tinggal nanti disiksanya. Bisa jadi orang yang ta'zim, orang yang sopan, orang yang hormat, hidupnya miskin. Bukan berarti saya ngapain ya sopan-sopan, hormat, tapi saya nggak sukses-sukses. Karena sukses itu bukan diukur dengan harta. Bisa jadi itu adalah sebagai penghapus dosa.
Sehingga ketika dia wafat, masuk ke dalam kubur, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, kemudian langsung dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Dosa-dosanya sudah dihapuskan dulu dengan kesulitan-kesulitan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya ketika di dunia. Yang kedua yang dicari adalah wayajtanibu sakhatahu, dan menjauhi kemurkaan guru. Satu, mencari ridho, yang kedua adalah menjauhi kemarahan guru, kemurkaan guru. Sebab kalau